Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Laili, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 dengan materi kelima yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Pun nama-nama anggota kelompok kami yaitu pertama Lutfiana Putri dengan NIM akhir 042, yang kedua Sekar Arum Nurjana dengan NIM akhir 046, ketiga Retno Imelda Putri dengan NIM akhir 053, dan Yunita Dwi Afkarina dengan NIM akhir 070. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah aktivitas mendasar pada manusia yang sering dilakukan. Komunikasi ini sangat berperan penting untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Komunikasi ini biasanya digunakan untuk berbagi sumber informasi dengan orang satu dengan lainnya, terutama pada manusia. Manusia kenapa disebut dengan manusia makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, terutama berkomunikasi ini. Komunikasi ini sangat penting juga untuk perkembangan anak usia dini. Anak usia dini sangat membutuhkan komunikasi yang baik dengan orang sekitarnya, seperti orang tua, dengan guru, dengan temannya. Komunikasi anak usia dini ini harus dijalin dengan baik untuk mencapai suatu keberhasilan perkembangan pada anak. Karena anak usia dini ini masih tahap-tahap awal untuk mengenal berbagi sesuatu yang ada di sekitarnya, terutama biasanya untuk mengenal teman-temannya, mengenal objek-objek yang lain seperti angka lah. Itu semua dijalin dengan suatu komunikasi yang baik. Jadi misalkan seperti guru itu mengajarkan anak-anak didiknya untuk belajar. Jadi guru ini memberikan suatu komunikasi yang baik dengan memberitahukan informasi kepada anak-anak. Kemudian orang tua harus saling memberikan kasih sayang kepada anaknya, karena anak usia dini ini sangat membutuhkan suatu perhatian yang sangat khusus karena masih anak kecil. Jadi komunikasi ini merupakan sebuah kegiatan yang mendasar pada semua orang untuk menjalin komunikasi yang dilakukan untuk mencari suatu informasi. Kemudian ada para ahli mengatakan, yaitu menurut Karl Hofland, yaitu mengatakan bahwa komunikasi merupakan upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapatan dan sikap. Kemudian juga ada para ahli lainnya mengatakan, yaitu menurut Gerald R. Miller, yaitu yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seseorang penerima dengan didasari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu hubungan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi dengan orang lainnya. Kemudian yaitu komunikasi ada dua macam, yaitu komunikasi verbal dan juga non-verbal. Komunikasi verbal ini merupakan sebuah komunikasi yang biasanya digunakan dengan menggunakan kata-kata, yaitu dengan cara lisan kemudian tertulis. Komunikasi ini digunakan untuk hubungan antar manusia dengan yang lainnya. Komunikasi verbal ini digunakan untuk mengungkapkan sebuah perasaan, kemudian emosi, pemikiran, kemudian gagasan, kemudian fakta dan juga data dan juga sumber informasi yang lainnya. Jadi komunikasi verbal ini dilakukan secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata-kata atau juga dengan berbicara gitu. Kemudian untuk anak usia dini biasanya itu menggunakan dengan cara membaca, kemudian menulis, kemudian juga mendengar, dan kemudian apalagi pokoknya anak usia dini itu lebih banyak biasanya itu berkomunikasi dengan guru-gurunya, orang tuanya di sekolah maupun di rumah. Jadi lebih banyak menggunakan kata-kata dan juga bahasa dibandingkan dengan menggunakan kode-kode tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada penanaman. Penanaman merupakan sebuah fungsi untuk mengidentifikasi pada sebuah objek dan tindakan. Yang kedua yaitu jalur interaksi dan transmisi informasi. Komunikasi verbal sangat mudah digunakan sebagai alat bertukar pikiran. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi.
Komunikasi verbal sangat unik karena ekspresi linguistik yang memiliki arti berbeda dengan pengucapannya. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Komunikasi verbal sangat berguna untuk bersosialisasi karena mudah untuk digunakan, efektif menyampaikan makna, tersebar luas, dan fleksibel. Yang kelima, sebagai sarana pengembangan bahasa. Ketika dunia terus berkembang, banyak hal baru perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga berarti bahwa gaya bahasa berkembang bersama mereka. Karena komunikasi menggunakan bahasa, maka dapat mempengaruhi perkembangannya. Selang di internet adalah 2 contoh yang bisa kita gunakan untuk referensi. Berikutnya, unsur-unsur komunikasi verbal. Menurut buku Perilaku Organisasi tahun 2021, ada 2 unsur yang sangat penting, yaitu yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan sebuah sistem lambang yang biasanya digunakan manusia untuk saling berbagi sebuah makna. Dalam unsur bahasa ini sering dilakukan dengan bentuk lisan, tertulis, pada kertas maupun elektronik. Yang kedua, kata. Kata merupakan sebuah unsur yang sering disebut dengan inti lambang, yang bisa mewakili suatu hal seperti orang, barang, kejadian, dan keadaan. Berikutnya, jenis-jenis komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal ada beberapa jenis, yaitu yang pertama berbicara dan menulis. Berbicara adalah sebuah komunikasi yang bersifat verbal lokal, dan sedangkan menulis merupakan sebuah komunikasi yang verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal pada anak usia dini adalah ketika anak memperkenalkan dirinya di dalam kelas. Contoh komunikasi verbal non-vokal yaitu ketika anak menuliskan sebuah cita-citanya ke kotak harapan. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan merupakan sebuah komunikasi untuk mengambil sebuah makna dari apa yang sedang didengarkan. Sedangkan membaca merupakan sebuah komunikasi untuk mendapatkan sebuah informasi dari sebuah tulisan yang dibacanya. Contoh dari mendengarkan adalah ketika anak usia dini yang sedang mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh gurunya pada saat di sekolah atau di kelas. Contoh untuk membaca adalah ketika anak sedang belajar menulis huruf atau angka pada saat belajar. Berikutnya, karakteristik komunikasi verbal. Ada beberapa karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas. Sebuah komunikasi akan berlangsung secara sederhana, pendek, dan langsung. Jadi dalam karakteristik ini contohnya pada saat mengungkapkan kata-kata ataupun berbicara harus berbicara dengan sedikit, tetapi pengucapannya jelas agar mudah untuk dipahami. Perbedaan kata. Perbedaan kata ini merupakan penggunaan kata-kata yang mudah untuk dimengerti oleh seseorang agar dapat meningkatkan keberhasilan sebuah komunikasi yang baik. Yang ketiga, arti konotasi dan denotatif. Makna konotatif tersendiri merupakan sebuah makna dalam penyampaian pikiran, perasaan, dan ide yang terdapat dalam sebuah kata. Sedangkan makna denotatif merupakan sebuah makna yang dapat memberikan sebuah pengertian atau pemahaman yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, intonasi. Intonasi merupakan bentuk kata yang diucapkan melalui sebuah nada suara yang digunakan. Yang kelima, kecepatan berbicara. Dalam sebuah komunikasi telah dipengaruhi oleh kecepatan dan tempo berbicara secara tepat. Pengaruh tersebut biasanya digunakan untuk keberhasilan dalam pembicaraan. Yang keenam adalah humor. Humor merupakan karakteristik yang dapat meningkatkan sebuah keberhasilan dalam memberikan dukungan suatu emosi terhadap lawan berbicara. Seperti contoh tertawa dapat membantu mengurangi sebuah ketegangan pada pendengar. Kemudian yaitu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi ini merupakan sebuah komunikasi yang banyak menggunakan suatu isyarat atau dengan kode-kode, yaitu dengan cara menggunakan anggota tubuh. Jadi komunikasi ini tuh digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi
yang banyak menggunakan lebih metode, seperti contoh anak usia dini itu menggunakan kaki, kemudian tangan, kemudian tatapan muka, seperti contoh bertepuk tangan, kemudian melihat seseorang atau melihat teman-temannya bermain, kemudian juga berlari menggunakan kaki. Jadi komunikasi ini itu komunikasinya banyak menggunakan isyarat, kode ataupun juga metode. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu yang pertama fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Mark L. Knapp atau Jalaluddin pada tahun 1978 menyebutkan bahwa komunikasi nonverbal terdapat fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu repeating atau repetisi, yaitu pengulangan sebuah ide-ide yang akan disampaikan secara lisan. Misalnya nih, dia menggelengkan kepalanya setelah ketidaksetujuan. Yang kedua yaitu substituting atau substitusi, yaitu sebuah pengganti yang menggantikan tanda dari sebuah kata. Misalnya mengangguk dan setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang ketiga yaitu contradicting atau kontradiksi, merupakan menolak pesan verbal atau memberikan makna yang berbeda pada pesan verbal. Misalnya, Anda memuji capaian teman dengan mengurutkan bibir dan mengatakan hebat dan kamu hebat. Yang keempat yaitu complementing atau komplement, merupakan bagian yang melengkapi dan memperkaya makna nonverbal. Misalnya, wajah Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan yang terakhir yaitu akte atau aksentuasi, merupakan yang menekankan atau menggarisbawahi pesan verbal. Misalnya, pukul meja untuk mengungkapkan betapa frustasinya Anda. Dan yang selanjutnya yaitu unsur komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki sebuah unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikator atau pengirim atau sender. Komunikator merupakan salah satu individu atau kelompok yang menyampaikan sebuah pesan kepada lawan komunikasinya dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung. Komunikator sering disebut dengan pembuat ide untuk sebuah aktivitas berkomunikasi yang akan dihasilkan sebuah pesan yang berupa kode atau simbol. Yang selanjutnya yaitu pesan. Pesan merupakan sesuatu yang akan disampaikan atau dikirim oleh pengirim pesan dan akan diterima oleh penerima pesan. Pesan ini biasanya dapat berupa lisan ataupun berbentuk tulisan. Dan yang ketiga yaitu saluran. Saluran merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyalurkan atau memindahkan pesan dari komunikator supaya tersampaikan kepada komunikan. Saluran ini untuk menyampaikan pesan yang dapat melalui bentuk visual, pendengar, dan kinetik. Dan yang keempat yaitu komunikasi atau penerima pesan. Komunikan merupakan sebuah unsur yang sangat penting dari kegiatan komunikasi, yaitu menerima sebuah pesan dari pengirim. Dalam penerima komunikasi biasanya terdapat pengaruh oleh psikologis dan kognitif dari komunikan. Dan yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Informasi dalam sebuah komunikasi yang diterima baik oleh pengirim dan penerima sebagai sebuah reaksi penerima terhadap pesan yang telah diterima. Feedback ini dapat membantu untuk memberikan sebuah kejelasan kepada pengirim bahwa pesan yang dikirim dapat diterima. Dan yang selanjutnya yaitu jenis komunikasi nonverbal. Ada beberapa jenis komunikasi nonverbal. Berikut yaitu ekspresi wajah, yaitu sebuah peran yang sangat besar
Pada saat berkomunikasi, ekspresi wajah dapat mengetahui suatu pembicaraan yang akan diberikan dengan lawan bicaranya. Contohnya, ekspresi wajah adalah marah, senyum, cemberut, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu gestur. Merupakan suatu gerak tubuh yang biasanya untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan sebuah kata-kata. Contohnya gestur adalah melambai, menunjuk, menganggukkan kepala, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu postur tubuh. Salah satu jenis komunikasi yang dapat menyampaikan banyak informasi. Contohnya, postur tubuh adalah berdiri tegak dan meletakkan tangannya di kepala atau disebut dengan sikap hormat atau badan yang tegas. Dan yang keempat yaitu paralinguistik. Merupakan suatu aspek yang menunjukkan dari proses bicara seseorang. Dalam aspek ini biasanya dilihat dari nada bicara, volume, suara, dan ketinggian nada yang digunakan pada saat melakukan pembicaraan. Yang kelima yaitu tatapan mata. Salah satu cara seseorang melihat, menatap, berkedip dinilai biasa menunjukkan rasa emosi pada diri seseorang. Contohnya, tatapan muka. Apabila seorang anak dimarahi orang tuanya, maka tatapan anak menjadi takut dan sedih. Yang keenam yaitu sentuhan. Salah satu jenis komunikasi yang digunakan mengkomunikasikan berbagai emosi. Contohnya, sentuhan adalah member kasih sayang pada anak, keakraban anak dengan temannya, dan memiliki rasa empati kepada seseorang di sekitarnya. Yang ketujuh yaitu penampilan, yaitu sebuah aspek yang dapat dilihat dari penampilan seseorang, biasanya menentukan cara pandang dan reaksi seseorang terhadap orang lain. Karena penampilan biasanya dilihat pertama kali pada saat melakukan komunikasi. Yang kedelapan yaitu proksemik. Jenis komunikasi yang berupa jarak saat melakukan komunikasi berlangsung. Contohnya, prosemik adalah ditentukan oleh seberapa akrab dan kenyamanan seorang anak dengan yang lainnya, seperti anak dengan orang tua, guru, dan sahabatnya. Yang kesembilan yaitu sebuah komunikasi yang digunakan untuk objek. Merupakan sebuah komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan sebuah identitas seseorang. Contohnya, objek adalah apabila anak di sekolah melihat berguru orang atau guru berpakaian guru, pasti anak mengira tersebut adalah gurunya. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi nonverbal. Ada beberapa karakteristik nonverbal. Yang pertama yaitu komunikatif, yang kedua kesamaan perilaku, yang ketiga afektual, yang keempat konseptual, yang kelima paket, yang keenam dapat dipercaya, yang kelima dikendalikan oleh aturan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama yaitu tentang karakteristik komunikasi nonverbal, dan poin yang kedua yaitu tentang faktor pendukung dan hambatan dalam komunikasi verbal dan nonverbal pada anak usia dini. Langsung saja pada poin yang pertama yaitu karakteristik komunikasi nonverbal. Pada karakteristik komunikasi nonverbal ini terdapat 7 karakteristik, yaitu yang pertama komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Seperti contohnya mahasiswa memandang keluar jendela saat dalam perkuliahan yang menunjukkan perasaan sedang bosan. Nah, yang kedua yaitu kesamaan perilaku. Kesamaan perilaku ini termasuk komunikasi nonverbal antara satu dengan orang lain. Secara umum bisa dilihat pada gerak tangan, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kekerasan suara, dan cara dia diam. Nah, yang ketiga yaitu artefaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak, seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabotan rumah tangga, dan
cara menatanya. Contohnya seperti barang yang dipakai seperti jam tangan. Nah, yang keempat yaitu konstekstual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks, membantu tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Misalnya, memukul meja saat berpidato akan berbeda makna dengan memukul meja saat mendengar berita kematian. Nah, yang kelima yaitu paket. Paket ini merupakan bahasa nonverbal yang merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Harus dilihat secara keseluruhan dari perilaku tersebut. Contohnya ada cewek lewat, kemudian dikedipkan mata. Gabungan paket verbal dan nonverbal, misalnya seperti marah secara verbal disertai tubuh dan wajah menegang, dahi berkerut. Hal yang wajar jadi tidak diperhatikan. Dikatakan tidak satu paket bila menyatakan saya senang berjumpa dengan Anda, tapi hindari kontak mata atau melihat secara langsung pada orang lain. Yang keenam yaitu dapat dipercaya. Pada umumnya kita cepat percaya perilaku nonverbal. Verbal dan nonverbal haruslah konsisten. Ketidakkonsistenan akan tampak pada bahasa seorang pembohong. Bahasa nonverbal yang akan mudah diketahui orang lain. Misalnya, seorang pembohong akan banyak melakukan gerakan-gerakan tidak disadari saat ia berbicara. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu dikendalikan oleh aturan. Sejak kecil kita belajar kaidah-kaidah kepatutan melalui pengamatan perilaku orang dewasa. Misalnya seperti mempelajari penyampaian simpati, yaitu seperti kapan, di mana, alasan, atau menyentuh, yaitu seperti kapan, situasi, apa yang boleh atau tidak boleh. Poin yang kedua yaitu tentang pendukung dan hambatan dalam komunikasi verbal dan nonverbal pada anak usia dini. Dalam sebuah komunikasi terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu yang pertama, tenaga pengajar. Tenaga pengajar di sekolah harus berperan penting untuk melakukan sebuah komunikasi karena anak sangat membutuhkan suatu pendidik yang profesional untuk tercapainya pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu media. Media pembelajaran di sekolah sangat penting untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembelajaran di sekolah. Apabila media pembelajaran tidak terpenuhi, maka sebuah komunikasi akan mengalami sebuah peningkatan pada anak usia dini. Nah, yang ketiga yaitu bentuk penerapan komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam penerapan komunikasi, seorang guru harus sangat aktif untuk melatih seorang murid di sekolah untuk belajar. Seperti guru di sekolah menerapkan pembelajaran menyanyi, menari, menggambar, dan lain-lain. Dengan diajarkan penerapan tersebut dengan berbagai variasi, maka seorang anak akan mampu berkembang dengan baik. Kemudian ada juga faktor penghambat dalam komunikasi anak usia dini di sekolah maupun di rumah. Biasanya penghambat komunikasi anak usia dini adalah kurangnya berkomunikasi dengan banyak orang dengan baik dengan guru, orang tua, dan teman-temannya. Dalam penghambat juga bisa dari faktor media yang diajarkan, seperti kurang terpenuhinya media pembelajaran di kesekolahan ataupun di rumah, dan juga kadang kurangnya pemberian informasi materi pembelajaran yang tepat saat disampaikan
pada guru di sekolah, atau kurangnya bersosialisasi, karena sosialisasi itu penting karena bisa melatih komunikasi antar anak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.